Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga berpikir sistematis. Sebentar, kayaknya miring ini mic-nya. Nah, oke. Jadi belum ada tambahan lagi kabar berita update transfer dalam sisa waktu 2 hari lah ya. 2 hari ini apakah nantinya akan ada kejutan-kejutan baik pemain yang pinjaman atau pemain yang dadakan atau pemain kejutan gitu ya. Kita masih akan tahu lagi nanti. Yang pasti bursa transfer akan tutup 2 hari lagi. Tapi di sini United Identity mau update juga beberapa berita ya. Yang pertama ada satu here we go lagi sebetulnya, di mana Manchester United mendatangkan atau beli, gue saya nggak beli sih karena dia mungkin masih umur 18 ya, pemain asal Mali yang namanya Seko Kone. Ya, jujur gue sih blind banget, buta banget, belum tahu. Malah ini gue juga cukup terkejut, tapi bisa jadi karena ini kan untuk investasi jangka panjang yang dimana adalah visi dan misinya Ineos. Jadi Seko Kone ini kelahiran 3 Februari 2006, umur 18, dari Mali, diambil dari Guidars FC, negara Mali. Kemarin terakhir dia di Mali Piala Dunia umur 17, berarti kemarin di Jakarta dong ya, ada ya. Terus posisinya adalah gelandang bertahan, tinggi 180, ya ini benar-benar out of radar gitu ya. Yang dikatakan sih banyak beberapa berita media bilang katanya the next Yaya Toure gitu ya. Ya walaupun ya banyak yang ngebully, fotonya katanya ceking segala macam ya. Yang penting kan mainnya gitu kan. Jadi si Seko Kone ini sudah akan melakukan medical check up hari ini mungkin barengan dengan Ugarte ya. Dan sepertinya akan menandatangani kontrak untuk bergabung dengan Manchester United. Jadi ini mungkin ini betul-betul salah satu salah satu strategi Ineos dalam menjalankan visi dan misinya. Setelah kemarin Chudo Obi 18 tahun juga, Leny Yoro 18 tahun, Chudo Obi 17 tahun ya. Terus sekarang juga ada Seko Kone, ya ini untuk benar-benar investasi jangka panjang. Ya, jadi ya kalau misalnya investasi jangka panjang secara bisnis sepak bola, kalau ntar dia jago, terus ada yang meminang dia dengan harga tinggi, ya jangan baper-baper lagi kayak McTominay ya di luar Greenwood ya. Ya jangan baper lagi, jangan ya ini kan produk akademi ya, justru inilah bisnis sepak bola, inilah klub sepak bola, filosofinya Manchester United itu merekrut pemain-pemain muda, talent-talent di ground yang tadinya hanya di sekitar Manchester, di Inggris, tapi sekarang juga di seluruh dunia gitu. Ini yang visi dan misinya Manchester United, filosofinya Manchester United dari dulu kan seperti ini gitu loh ya. Jadi kita tunggu aja apakah nanti dia masih akan berkembang, karena pastinya digembleng dulu di tim youth ya. Nanti kalau dilihat emang standarnya udah cocok untuk ke tim senior ya kita pasti akan lihat. Tapi pasti perjalanannya masih panjang. Welcome Seko Kone. Terus yang kedua ini pemain senior Jonny Evans ya. Uncle John ini mengumumkan pensiun dari timnas Irlandia Utara. Jadi terakhir di event besar itu seingat gue tuh dia kapten di Euro ya, Piala Eropa 2016. Dengan Irlandia Utara, yang kalau nggak salah tersingkir sama Jerman kalau nggak salah waktu itu. Jadi dia mengumumkan pensiun, ya iyalah sebenarnya udah umur 36 tahun kan, seharusnya memberikan kesempatan bagi yang muda-muda gitu ya. Jangan terlalu enak di atas gitu. Nah, jadi Jonny Evans mengumumkan pengunduran diri atau pensiun dari tim nasional. Ini sih bagus juga biar dia juga fokus di Manchester United gitu ya, apalagi dengan usia yang seperti saat ini 36 tahun dan setahun ke depan, 2 tahun ke depan kan akan banyak juga sih pertandingan internasional yang Nation League lah, terus kualifikasi untuk kualifikasi Piala Dunia juga ya. Jadi kan lebih baik sih menurut dia adalah ya dia
pensiun dari timnas dan bagusnya bisa fokus di Manchester United, walaupun ya kontraknya cuma setahun sih ya, tapi kita lihat gitu loh. Ya, jadi selamat menjalankan pensiun timnas, tapi jangan pensiun dari Manchester United ya, bantu-bantu dulu yang masih muda-muda ya, Uncle John. Terus satu berita juga adalah untuk Carabao Cup, di mana hasil undian membuat atau hasil undiannya adalah Manchester United di Old Trafford kandang akan melawan klub Barnsley. Barnsley ini sepertinya klub championship ya, divisi championship ya. Pada tanggal 16 September 2024. Nah, kalau menurut United Identity sih sebenarnya buat Carabao Cup ini lebih baik sih kita main untuk yang tim second-nya aja lah ya. Istilahnya tim rotasinya lah ya. Ya Bayindir gitu, Anthony, terus Toby Collier, Harry Amas itu dikasih jam terbang lah. Cudo Obi kalau bisa dipasang di situ. Terus ya Zirze boleh lah pasang-pasang untuk nambah-nambah insting golnya gitu ya. Jadi bukannya tidak menganggap Carabao Cup ini enggak berbobot ya. Kita kan udah pernah juga sih ya. Udah gitu kan si Ten Hag kan udah merebut ini, udah punya titel ini di musim pertamanya. Dan kayaknya kan kalau untuk kita dengan tujuan Ineos seperti apa yang dibilang Dan Ashworth, bahwa kita harus ada di level tertinggi dalam hal ini Premier League dan kompetisi Eropa, ya Champions League kan belum ya. Ya lebih baik sih kita bener-bener fokus banget ini di Premier League game by game gitu loh ya. Jadi bukannya lagi ya tetap kita anggap ini serius, biarkanlah yang tim rotasi gitu ya, tim-tim yang backup, tim cadangannya yang main gitu, Anthony, terus Eriksen, ya mungkin juga Ugarte nanti untuk nambah-nambah jam main gitu kan, supaya lebih lebih ngerasain atmosfer Liga Inggris. Terus Maguire, Johnny Evans gitu, Lindelof kalau udah sembuh, kalau nggak dijual. Ya jadi pemain-pemain lapis 2 lah yang dimainkan gitu supaya yang benar-benar tim utamanya kita fokus juga di Premier League gitu. Karena menurut gua sih udah saatnya gitu. Maksudnya tahun ketiga Ten Hag ya lo fokusnya udah bukan lagi membenahi yang lain-lain gitu ya. Pemain-pemain udah disupport, ya lebih baik lo fokuslah di Premier League untuk tiap pertandingan memetik poin penuh. Itu yang penting. Terus kabar terakhir juga yang keempat, Manuel Ugarte, pemain yang sudah dibeli dengan harga 42 juta pound plus 8 juta pound add-ons. Hari ini sudah menyelesaikan medical team dan kabarnya katanya dia bisa nih diturunkan di Liverpool. Ini saya dari beberapa rumor ya, dari berita nih yang dibikin oleh Manchester Evening News nih, si Stephen Ralston katanya bahwa Ugarte siap. Jadi dia hari ini, mungkin pagi lah ya, medical test ya supaya lagi fresh gitu kan. Karena kalau habis dari terbang medical test kan mungkin gak bagus hasilnya takutnya. Bisa jadi langsung latihan gitu. Dan dalam waktu 2 hari ya tergantung juga izin kerja ya. Karena kan hitungannya dia karyawan internasional gitu ya kan. Gue juga dulu pernah kerja di perusahaan internasional, harus ngurus-ngurus visa dulu. Ya semoga sih bisa cepet dalam 1 hari 2 hari. Karena ini udah mau weekend. Jadi izin kerja dia udah bisa dipakai buat hari Minggu untuk melawan rival berat Liverpool. Jadi ya nanti gue akan coba bahas kalau memang Ugarte bisa diturunkan, udah dia bisa latihan, setidaknya kan atribut dia kan udah dipahamin nih oleh tim kepelatihan. Ya udah tinggal coba disesuaikan aja. Kalau memang dia bisa cepat nyetel, pola yang gue bilang 4-1-4-1 itu bisa dimainkan, atau ya dia tetap masuk line up, mungkin Casemiro dulu 45 menit pertama gitu ya, baru setelah itu Ugarte masuk gitu. Jadi ya semoga ya dengan Ugarte ini bisa join langsung cepat, bisa nyetel, bisa main di hari Minggu melawan Liverpool. Belum ada lagi berita-berita
transfer, tapi selama waktu 2 hari ini kita tunggu aja. Dan gue bilang, seperti yang gue bilang, transfer ini kan dinamis ya. Ada kabar juga tadi pagi gue bilang katanya si Raheem Sterling kalau mau join gajinya maksimal 200.000 pound sterling. Ya, kalau mau join nih ke Manchester United, gue cap istilahnya gajinya dia, nggak 300.000. Dikabarkan juga katanya Raheem Sterling sih setuju. Oke, gue percayakan aja sama Ineos kalau memang dianggap Raheem Sterling itu oke, masuk dan Ten Hag bilang bisa mengoptimalkan peran Raheem Sterling, nggak peduli dia dulu bekas Liverpool, dia dulu bekas Chelsea, dia dulu bekas Manchester City, ya udah beli aja gitu. Kita percayakan aja kepada Ineos. Ya kita kan mungkin jadi hanya sebagai orang yang sok tahu gitu ya. Tapi gue bilang sih kemarin kan gue alasannya kan karena gajinya gitu. Tapi kalau dia ada ketentuan ini gajinya hanya maksimal 200.000 dan dia mau, ya go ahead gitu loh. Ini kan lagi masih masa-masa usia emas dia kan 29 tahun. Jadi itu aja sih berita-berita yang saat ini. Nanti tunggu lagi aja bahasan-bahasan berikutnya, update-update yang lain di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan berpikir sistematis. Terima kasih.